Indonesia menunggu, rakyat Indonesia mendukung Polri untuk menuntaskan ini. Diduga pelakunya ada, Baik. korbannya ada, TKP-nya ada. Yang herannya sekarang, mohon maaf ya, politisi-politisi, partai-partai nggak ada ngomong, rakyat yang ngomong sekarang. Dan ini menjadi suatu PR yang berat bagi Bapak, karena ini menjadi konsumsi rakyat Indonesia. Ya saudara, kasus tewasnya Brigadir Joshua Huta Barat masih menjadi pertanyaan bagi banyak masyarakat di Indonesia. Sampai saat ini polisi belum memberikan kejelasan bagaimana kronologis yang jelas dan siapa pelaku dan juga korban sebenarnya dalam kasus tewasnya Brigadir Joshua Huta Barat. Dan di Sumatera Utara sendiri, pemuda Mitra Kamtibmas Sumatera Utara memberikan desakan kepada Kapolri agar memberikan jawaban secepatnya apa yang sebenarnya terjadi. Dan saat ini kami akan mengajak Anda untuk berbincang bersama dengan Ketua Pemuda Mitra Kamtibmas, Rajamin Sirait. Apa kabar Pak Rajamin? Baik, luar biasa. Terima kasih Pak Rajamin telah menyediakan waktunya untuk program eksklusif Ya. hari ini, siang-siang di hari libur Pak ya. Ya. Pak Rajamin Sirait, tentu kasus dari tewasnya Brigadir Joshua Huta Barat menjadi opini liar Pak. Ada yang menganggap bahwasannya Brigadir Joshua Huta Barat adalah korban, dan ada juga yang beropini bahwasannya dia adalah pelaku ataupun penyebab dari tewasnya dirinya sendiri karena telah melakukan pelecehan seksual terhadap istri Irjen Freddy Sambo. Bagaimana Pak Rajamin melihat kondisi ini? Ya, pertama kita melihat ini kan suatu keprihatinan lah. Terlepas dulu kita bicara pelaku atau korban, tapi ini pembunuhan ini terjadi, TKP-nya itu di rumah seorang perwira tinggi. Ya. Yang kedua dia ajudan, Baik. yang harusnya melekat terus sama pimpinan, dan juga kedudukan dia itu tidak sembarangan. Kemudian kalau kita bicara tentang siapa ada korbannya, di mana dan bagaimana, kan pasti ada kronologis cerita Ya. yang terhubung. Tapi sebelum kita masuk ke inti perbincangan kita hari ini Pak Rajamin, Pak Rajamin sendiri percaya tidak bahwasannya Brigadir Joshua Huta Barat adalah pelaku pelecehan seksual terhadap istri dari Irjen Freddy Sambo? Sekarang kita tidak beropini ke sana dulu. Baik. Karena apa? Atau menduga? Karena kita berbicara kan sumber beritanya kan dari Polri. Ya. Yang pertama, itu diduga. Kemudian juga makin berkembang. Tapi yang perlu kita tekankan di sini, bagaimana keberadaan Polri ini sebagai lembaga yang sangat dipercaya masyarakat, sebagai lembaga yang besar, yang menegakkan keadilan, hukum, menjadi tetap berwibawa. Ya. Jangan sampai gara-gara kejadian ini terjadi degradasi, kehilangan kepercayaan atas semua. Sedangkan Polri kita ini adalah Polri yang sudah modern, yang sudah terbukti menangani teroris, menangani kejahatan-kejahatan internasional, bahkan kejahatan-kejahatan tidak terungkap, yang mutilasi pun bisa mereka ungkap. Ya. Sedangkan ini bukanlah kejahatan-kejahatan luar biasa. Ya. Ini hanya kejahatan biasa, hanya perlakuan yang luar biasa. Kalau ini terjadi sama penjahat, ini biasa, karena penjahat pantas melakukan, dapat akibat daripada perbuatannya, mungkin dia dieksekusi karena sudah membahayakan. Tapi ini Polri Pak ya? Nah, ini Polri dan ajudan. Ya. Nah, di rumah seorang pati. Pati di mana pati tersebut adalah mantan Kadif Propam. Ya. Propam itu adalah profesi etika dan keamanan polisi. Artinya dia lembaga yang di dalam Polri sebagai benteng, sebagai cerminan tempat keadilan terakhir kalau orang gagal meminta keadilan di polisi. Ya. Tapi sebelum Pak Rajamin sendiri memberikan statementnya kepada publik ya, melalui program eksklusif, sebelumnya ini yang menjadi bumerang sendiri bagi pihak kepolisian, karena pihak kepolisian sudah menyatakan bahwasannya memang si Brigadir Joshua Huta Barat ini adalah pelaku, memang benar melakukan pelecehan seksual sebelumnya.
Kan bisa dilakukan. Kan ini sekarang kan semua masih mengambil bukti. Ya. Tapi kan dibilang Bapak Kapolri scientific science, scientific crime. Artinya dengan ilmu, dengan teknologi itu kan bisa dilakukan. Tapi kan kejahatan itu kan ada TKP-nya, ada barang buktinya. Ini yang harusnya dikembalikan dulu semua. Karena kalau kita bilang dia pelaku juga harus dibuktikan. Kalau memang dia pelaku pelecehan, dibuktikan dia. Kalau dia korban, dia juga dibuktikan. Karena tugas polisi hari ini adalah membuktikan kejadian itu benar terjadi dan siapa pelakunya, apa motifnya, dan kenapa terjadi. Mungkin tim sendiri banyak melihat kejanggalan seperti barang bukti hilang, Ya. TKP juga sudah dirusak. Ya. Mungkin tidak, bahwasannya Freddy Sambo adalah orang paling ditakuti di tubuh Polri. Sekarang kalau kita bilang orang paling kuat, itu kan karena jabatan. Baik. Tapi Kapolri kan sudah memberhentikan dia untuk tidak bisa intervensi, tidak bisa lagi mencampuri. Itu kan tindakan Bapak Kapolri untuk menunjukkan keseriusan. Ya. Tapi yang untuk lebih seriusnya supaya ini selesai, seperti yang saudara bilang tadi, TKP diacak-acak, barang bukti itu di mana? Apabila ditemukan orang-orang oknum melakukan ini harus ditindak tegas. Karena kalau TKP sama barang bukti sudah hilang, itu kan membuat kerja menjadi membingungkan lagi. Salah satu contohnya, bajunya korban. Kemudian kan bisa dideteksi lokasi kejadian dia berhandphone. Sama siapa berhandphone, siapa yang retas handphone. Baik. Kalau kita tidak dapat, minta ke providernya. Siapa yang nelpon dia, di mana pas dia telepon. Sekarang kan teknologi kan tidak bisa kita menghilangkan jejak. Ya. Nah, keluarganya kapan ber-WA, semua kan bisa. Kemudian kilometer mobilnya bisa dilihat. Nah, jadi sebenarnya tempat tidur, seperti bilang, kemudian uji balistik proyektilnya betul tidak? Kalau dia melakukan pelecehan, ada alibi, berarti harusnya di kamar tersebut ada fakta, ada bukti-bukti ya. Misalnya mohon maaf ya, misalnya ada sperma atau mungkin bajunya atau gimana. Tapi kan itu kan harus dibuktikan. Ya. Dan kemampuan polisi untuk membuktikan dan ahli-ahli kan bisa. Ahli forensik kan bisa membuktikan itu. Contohnya ketika nanti digali kembali forensiknya mayat ini kan bisa diketahui kedalaman peluru apa aja yang rusak, katanya ada luka-luka. Ini kan sebenarnya opini jangan liar. Kalau memang ada luka-luka, kenapa dia luka? Apakah menurut Bapak pihak kepolisian takut atau memang ada yang disembunyikan? Kita nggak bisa bilang enggak. Tapi sekarang kan kita gini, kita minta kejujuran aja. Ya kan? Tidak mungkin Pak Kapolri mempertaruhkan sesuatu untuk keadaan ini. Apalagi Pak Presiden sudah instruksikan. Kita hanya menyerukan kepada Bapak Kapolri, rakyat Indonesia menunggu, rakyat Indonesia mendukung Polri untuk menuntaskan ini. Ibaratnya, mohon maaf ya, kalau tikus yang dicari, jangan lumbung padi yang dibakar. Baik. Tikus yang dicari. Begitu juga ini. Jangan lembaga ini diobok-obok. Ya. Nah, kalau ada penjahat di dalam oknum polisi, oknumnya yang dia harus diselesaikan Jangan institusinya, Pak ya? Jangan institusinya. Kan kita kasihan 600.000 orang ini anggota Polri. Ya. Terganggu ini secara psikologis. Tapi sudah terjadi pencorengan nama baik Ya, kepolisian, itu Pak. tadi kalau diperlambat-lambat ini. Tindakan yang dilakukan Pak Kapolri sudah benar. Misalnya membuat tim. Baik. Supaya komprehensif dia semuanya. Libatkan Komnas HAM, libatkan LPSK, libatkan semuanya. Kemudian nanti ahli-ahli, bahkan yang meminta dari TNI untuk investigasi otopsinya. Ya. Nah, sebenarnya kan itu. Kalau dari awal ini cara penanganan yang empati, Ya. memberikan empati kepada keluarga, aku rasa nggak begitu. Dari cara awalnya saja sudah mencurigakan, ya kan? Baik. Datang dengan tergopoh-gopoh, datang dengan marah-marah, ya kan? Nah, jadi timbul tanda tanya sama keluarga ini. Keluarga ini kan warga negara Indonesia yang wajib juga dilindungi haknya. Ya. Nah, muncullah namanya empati dari kalangan komunitas orang Batak. Sebenarnya orang Batak ini kan adalah masyarakat bersosial tinggi dan bermartabat. Ketika misalnya ada kejadian begitu, didekati secara keadat Batakan,
maka orang Batak ini bisa mengerti kejadian itu adalah kejadian yang bagaimana sebenarnya. Tapi ini kan membuat celah. Ya. Nah, kita lihat saya lihat di TV itu datang rame-rame Polri, anggota Polri pakai sepatu, orang lagi duduk di situ. Nah, jadi sebenarnya itu adalah masalah etika. Ya, tapi kalau saya lihat, kalau di sini penanganan ini terlalu sumir Polri, khususnya Polres Metro Jakarta Selatan mengatakan kasus ini begini-begini. Dia belum, harusnya kan penyelidikan dulu semua dengan TKP yang Jangan cepat memberikan statement, Pak. ya, Ini kesalahan dari ya Kapolres. Kapolres Langsung Jakarta Selatan. statement begini-begini. Sebenarnya disisir dulu semua. Atau Kapolres dengan Freddy Sambo memiliki kedekatan. Ya, itu nggak tahu kita. Yang penting kita tahu kan, dia bilang dia ditelepon, dia langsung turun. Nah, ini kan bisa juga dicek handphone itu, cocok nggak waktunya. Ya. Nah, Baik, Pak Rajamin, karena kita ketahui PMK atau Pemuda Mitra Kamtibmas ini kan memiliki kedekatan dan juga mengetahui bagaimana profesionalitas hubungan kerja di kepolisian, Pak ya. Kita melihat banyak orang yang terlibat, Pak. Mulai dari pelaku utama penembak, lalu ada pihak dari pengantar jenazah yang saat ini juga belum tersoroti, Pak ya. Kan itu ada beberapa pihak seperti istrinya lagi dan juga mungkin ada pihak-pihak lain, Pak ya. Karena di sini kita melihat adanya pertasan ataupun penyimpanan barang bukti yang menurut kita dari handphone itu kan jejak digital, harusnya bisa terbukti dan cepat teridentifikasi. Nah, kalau Pak Rajamin sendiri melihat, apakah seperti ini memang sistem dari kerja kepolisian ketika atasan memerintah bawahannya, mereka tidak berani menolak, dan ini mungkin ada kaitannya pihak-pihak lain ini ikut terlibat. kalau kita kembali ke undang-undang kepolisian, atasan polisi itu siapa? Hukum, Baik, bukan komandan. Maka disebut kepala, bukan disebut komandan. Artinya dia, hierarki dia, komandan itu tidak bisa melakukan keputusan yang bisa mempengaruhi. Maka perlu yang namanya objektivitas dan keadilan daripada penyidik. Ya kan? Sebenarnya salah satu kesalahan besar kalau dia mau mengikuti satu perintah yang bukan berdasarkan aturan. Ya kan? Kan kita kembali ke koridornya dulu. Nah, jadi kalau kita lihat dia antar jenazah, sekarang otopsi. Untung aja Polri hari ini membuka diri untuk mengotopsi ulang. Otopsi kan sebenarnya harusnya keluarga tahu dulu, setuju atau tidak, ya kan? Nah, sekarang keluarga nggak tahu, tiba-tiba mayat sudah diangkat dan tidak bisa dibuka. Ya, kita kan orang itu kan bisa saja curiga ini mayat anaknya atau enggak. baik. Kalau nggak dibuka, mereka kan mau tahu. Kalau mau ditangisi pun jangan nggak anaknya. Ternyata anaknya, dilihat mereka kecurigaan kan karena publik yang lihat, ya kan? Dan publik ini kan sudah terekspos kemana-mana. Kemudian kan komunikasi telepon ini kan kalau memang Polri kan punya teknologi yang kuat, ahli-ahli yang jago. Makanya kan TKP itu harus kembali disisir. Semua jalan cerita itu, tempat kejadian perkara. Kemudian bukti-bukti sampai yang sekecil-kecilnya. Kilometer mobil pun harus dihitung. Nah, kemudian telepon-telepon dicari kemudian semua, WA kan bisa diminta dari provider daripada telepon kalau nggak ada apa, hilang misalnya handphonenya, tinggal dicari, kan pembicaraan itu ada semua. Ya. Sekarang kan nggak sulit, karena Pak Kapolri menekankan ke saintifiknya, ke keilmuannya. Ya, biasanya Pak Rajamin berapa lama prosesnya itu, Pak Rajamin, untuk melakukan penyelidikan satu pembunuhan? Sekarang kan pembunuhannya diduga pelakunya ada, Baik. korbannya ada, TKP-nya ada. Yang sulit kan kalau misalnya korban ini ditemukan di sungai. Ya. Mesti dicari dulu, dia meninggal karena dibunuh, atau jatuh, atau karena penyakit. Kalau dia karena jatuh, cocok nggak jatuhnya dengan kondisinya. Kalau dia karena penyakit, misalnya sakit ayan, itu juga diperiksa. Itu lebih sulit. Kemudian pelaku ini nggak pernah diekspos, maunya diekspos lah.
ya kan? Jadi kita tidak sedang mencurigai lembaga Polri ini. Kita hanya mendukung sebagai masyarakat supaya ini menjadi terang benderang, dan Polri yang dipimpin oleh Bapak Listio Sigit ya semakin menunjukkan perlindungannya, keadilannya, pengayom pelindung pelayan masyarakat. Iya. Tapi dengan seperti Pak Rajamin sampaikan tadi, tidak tereksposnya ke publik. Apa dugaan Bapak? Barada kan pangkat terendah. Sebenarnya kan kalau kita tahu kan nggak bisa pegang senjata pendek dia. Yang bisa dipegang senjata panjang. Kemudian kan menembak, katanya 5 peluru. Kan bisa diuji tuh balistiknya. Proyektilnya mana? Di senjata itu kan ada bekas tangan. Sebenarnya kan semua bisa bicara ini, dinding itu bisa bicara. Tapi memang tidak dihadirkan, Pak. Ya itu tadi, makanya TKP-nya harus disisir kembali. Baik. Bukti-bukti yang misalnya celana dalamnya si korban kalau dibilang pelecehan, sepatunya, kan bisa diambil itu semua. Karena yang namanya scientific itu kan bisa diuji semua. Dan keterangan sang istri juga diperlukan sekali, Pak ya? Ya, semua harus diperlukan. Rekonstruksi kemarin mereka nggak datang. Ada apa, Pak ya? Nah, harusnya datang, dia akan jelaskan semuanya. Hingga diuji lah itu semua. Rekonstruksi kan mereka ulang. Nah, diuji semuanya tuh. Nah, itu. Baik, Pak Rajamin. Seperti yang opini dilemparkan oleh publik, Pak, kepada pihak kepolisian ataupun Polri. Benarkah atau mungkinkah memang Brigadir Joshua Huta Barat menyimpan rahasia dari Irjen Verdi Sambo? Ya, kalau itu semua kan bisa saja orang beropini. Apalagi di zaman sekarang ini dengan media sosial, dunia maya begitu luas. Ya, tapi kita tidak konteksnya ke sana, membuat dugaan-dugaan. Saya tidak pernah mau masuk ke ranah situ. Saya hanya mau masuk ke ranah ini untuk Kapolri menyelamatkan lembaga ini. Untuk Kapolri memerintahkan ini terang benderang, menindak tegas orang-orang yang merusak atau menghilangkan barang bukti supaya ini bisa lebih jelas. Dan menjelaskan kepada publik bahwa ini kasus sudah selesai. Masyarakat akan puas, keluarga juga akan puas. Tidak bisa dipuaskan semua orang, tapi dengan bukti-bukti, dengan ilmu dan teknologi dibuktikan semua, ini pasti puas. Dengan forensik. Nah, kalau kita bicara tentang ada megang rahasia itu nggak kapasitas kita. Nanti kan akan terbukti sendiri semua itu dengan terbuktinya ini. Tapi Bapak yakin polisi bisa memberikan keterangan yang memuaskan masyarakat? Ya pasti. Kenapa saya bilang begitu? Polri itu kan pejabat publik. Ya. Publik kan berpengaruh besar sama dia. Dia kan diangkat presiden. Presiden. Nanti rakyat akan presiden. Ya kan? Jadi sebenarnya ini kan desakan-desakan ini kan sebenarnya sudah kayak bola salju. Ini sudah kasusnya berjalan 2 pekan, Pak. 2 pekan ya. Harusnya kalau pekan depan atau berapa lama lagi publik, khususnya keluarga korban, menunggu jawaban. Sebenarnya kan ini kan kalau kita lihat seriusnya ini kan nggak sampai 2 minggu. Harusnya sudah selesai, Pak ya. Nah, tapi semua harus open ya. Baik. Misalnya autopsi, bagaimana di sana autopsinya, Jambi, ya kan semua dilihat. Kemudian ada pembandingnya, ya kan. Nah, jadi yang paling bahaya itu jangan ada di rekayasa. Kemudian barang-barang bukti kembalikan dikumpulkan, ya, termasuk handphone, decoder penyimpan data itu yang di CCTV, ya kan? Ya. Dibilang CCTV rusak kan ada penyimpan datanya, bukan kameranya yang penting. Ya. Baik, terakhir Pak Rajamin Sirait, apa yang ingin Bapak sampaikan ke pihak kepolisian dan juga kita sebagai masyarakat yang peduli terhadap kepolisian mengharapkan, menyerukan kepada Bapak Kapolri untuk segera menuntaskan kasus kematian ini. Dan ini menjadi suatu PR yang berat bagi Bapak karena ini menjadi konsumsi rakyat Indonesia. Nah, yang herannya sekarang, mohon maaf ya, politisi-politisi, partai-partai nggak ada ngomong, rakyat yang ngomong sekarang.
Kita belum ada dengar dari partai-partai ngomong tentang keprihatinan, ngomong tentang apa. Enggak, rakyat udah sekarang bikin 1.000 lilin, 10.000 lilin, udah banyak kegiatan-kegiatan rakyat menyatakan keprihatinan. Jadi harapan kita kepada Pak Kapolri itu kan seorang jenderal, berpikiran jenderal, berhati jenderal, ya, yang mampu sebagai pemimpin memberikan ketegasan terhadap kasus ini, khususnya terhadap TKP dan barang bukti. Karena tidak ada satupun kejahatan yang tidak meninggalkan bekas. Baik, terima kasih Pak Rajamin atas waktunya bersama eksklusif. Sehat-sehat selalu Pak Rajamin. Sampai jumpa. Ya, demikian saudara perbincang kita dengan Ketua Pemuda Mitra Kaptipnas Rajamin Sirait. Saya Prasetyo mengabarkan untuk Anda melalui eksklusif Aktual Channel.